Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa dan juga salah satu orang yang saya sangat respect. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hassani Abdul Ghani. Welcome, Pak. Selamat diundang nih, Bung. Oh, harus. Surprise juga. Harus, dan sebagai informasi untuk teman-teman, membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk mengundang Pak Hassani. Terus-menerus saya lobby loh. Sulit banget. Baru akhirnya hari ini Pak Hassani punya waktu untuk berbincang dengan saya. Tentu kami akan membahas tentang Timnas Indonesia. Selain itu juga tentang pengalaman Pak Hassani yang sebelumnya juga pernah menjadi exco dari PSSI dan juga bagian dari Komdis PSSI. Iya kan, Pak? Bahkan sebelumnya saya ingat kami pernah berdiskusi juga di channelnya Pak Hassani, Hassani's Corner. Ya, pada saat itu menarik sekali kami diskusi. Cuman karena memang saya nggak bisa setiap minggu, akhirnya karena Bung nggak bisa, akhirnya saya tutup channel. Masa? Tapi enak loh pada saat itu kita ngobrolnya. Ya kan, seru, terbuka, dan tidak ada kita menjelekkan orang lain atau merendahkan orang lain. Kita hanya bicara soal fakta. Oke, sebelum kita membahas teman-teman tentang permainan timnas yang di round 4 baru saja melawan Arab Saudi dan nanti akan melawan Irak, pertama-tama saya ingin membahas dengan Pak Hassani tentang pengalaman Pak Hassani yang sebelumnya, seperti yang tadi saya katakan, pernah menjadi exco dari PSSI. Nah, Pak Hassani, pertanyaan pertama saya, pada saat Pak Hassani terpilih menjadi salah satu exco yang pada saat itu ketua umumnya adalah Pak Iwan, Iwan Bule. Pak Iwan Bule. Sebetulnya apa sih tugasnya dari seorang exco di PSSI itu? Itu dulu yang saya mau tanya. Exco itu kan jadi sekarang itu sebelum ada model buat statuta exco itu dulu ketua umum itu punya power. Keputusan dia itu mutlak. Oleh FIFA mungkin dilihat setelah banyak kasus, termasuk Sebletter segala macam. Nah, terjadilah perubahan. Nah, perubahan itu terjadi ke seluruh dunia, ke semua members FIFA. Nah, salah satunya saya ingat itu pertama kali statuta itu berlaku tuh di, saya lupa tahunnya, tapi itu di pemilihan Nurdin Halid yang kedua. Nah, itu di Indonesia baru dimulai. Nah, apa fungsi dari exco yang 12 ini? Jadi setiap keputusan federasi memilih pelatih timnas misalnya, membuat menyetujui misalnya jadwal atau kompetisi, termasuk misalnya soal siapa direktur untuk LIB segala macam. Itu keputusannya kalau dulu itu selalu siapa ketua umum dia ambil keputusan. Sekarang namanya kolektif kolegial. Harus di-approve oleh 12 anggota exco. Jadi ada ketua, ada wakil, ada anggota. Nah, itu salah satu fungsinya adalah memutuskan bersama dari setiap keputusan yang dibuat oleh federasi. Nah, terjadi kadang-kadang gitu tidak mulus. Ada, sering? Oh, sering. Waktu Bapak menjabat? Itu sering terjadi. Misalnya kasus naturalisasi itu kan rame ya pada saat itu. Oh, artinya tidak semua exco pada saat itu setuju ya, Pak? Enggak. Oh, begitu. Saya baru tahu ini. Jadi ada voting pada saat itu, sempat ada voting. Kalau ada sesuatu itu kita voting. Saya lupa case-nya apa, tapi ada beberapa hal kita voting misalnya. Nah, hitungannya selama 2/3 setuju. Jalan. Jadi tidak ada keputusan mutlak dari ketua umum lagi. Dan pada saat Bapak menjabat, saya masih ingat, kalau nggak salah, Bapak beberapa kali juga cerita ke saya, pada saat memang kita bertemu sebelumnya, bahwa Bapak salah satu yang mewawancarai Sintayong pada saat itu. Ya. Betul ya? Karena kan kita yang ikut menentukan siapa pelatih timnas. Iya, betul. Karena pada saat itu, yang melatih timnas sebelumnya adalah Simon McManamy. Sebelumnya Luis Milla. Iya, sebelumnya Luis Milla. Tapi pada saat Simon McManamy itu kan baru masuk. Pak Iwan Bule baru terpilih di era itu sebagai ketua umum, kemudian lagi ada SEA Games. Kalau nggak salah pada saat SEA Games itu ada wawancara dengan Sintayong, Bapak. Sebelum SEA Games. Sebelum SEA Games ya, sebelum SEA Games sudah wawancara. Kita lawan Malaysia di Malaysia. Oh, pada saat itu ya. Nah, sebetulnya PSSI kok bisa menominasikan Sintayong sebagai salah satu calon pelatih pada saat itu? Kita dapat input waktu itu dari Sekjen, Ibu Tisa. Oke. Di mana katanya STY
saya nggak tahu ceritanya gimana. Oke. Tapi nama STY masuk. Oke, salah satu. Luis Milla juga di approve lagi. Iya, saya dengar seperti itu. Iya. Karena situasi timnas kita waktu itu lagi hancur-hancuran. Nah, jadi pilihannya adalah Luis Milla atau STY. Oke. Nah, kita dapat gambaran saat itu digambarkan secara umum oleh Ibu Tisa. Oke. Budget untuk STY jauh lebih murah daripada untuk Luis Milla. Masa? Saat itu dikasih tahu. Kan ini rapat pertama kita SK. Iya, oke. Jadi Luis Milla itu lebih mahal dari segi gaji, fasilitas. Saya nggak tahu karena saya kan tidak ikut di era itu. Di era Luis Milla kan saya belum ada di PSSI. Oke. Jadi saya nggak tahu budgetnya berapa. Tapi STY lebih ekonomis lah. Lebih ekonomis lah katanya. Udah, saya sih saat itu belum terlalu ngeh lah. Oke. Ya kan? Tapi sudah tahu siapa STY, backgroundnya. Oh iya kan, kita tahu lah pemain besar kan dari Korea Selatan. Betul, pelatih juga. Tapi kan saya juga karena penggemar timnas, kita ikutin tracknya si Luis Milla. Betul. Kan bagus Luis Milla. Lama saya kenapa diganti kan gitu. Iya kan? Nah, waktu itu kan kita berpikir siapa yang the best is why we kick gitu kan. Iya, betul. Kenapa nggak kita keep kan? Benar. Walaupun dia belum menjalankan prosesnya secara menyeluruh lah. Nah, sempat terjadi, boleh saya katakan bukan debat kusir, tapi sempat terjadi diskus. Ada yang menyatakan gini, kalau seandainya kita ambil STY, sudah siapkah kita dengan gaya pelatih Korea? Ada yang menyebut itu. Ada. Ini di internal kita. Oh, di internal PSSI? Di internal ESCO. Oke. Kalau saya nggak salah waktu itu Ibu Vivin. Oke. Ibu Vivin punya pengalaman di KONI. Oke. Pelatih Korea di taekwondo atau apa? Oke. Katanya itu keras. Apa segala macam. Bagus dong, disiplin kan? Saya bilang gini, cocok itu. Karena pemain kita butuh orang-orang seperti itu. Supaya disiplin. Oke. Singkat cerita, waktu Indonesia ketemu Malaysia, kita undang STY. Luis Milla nggak bisa datang. Kita undang STY, kita interview di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saya ada di dalam, Pak Iwan Bule, Mas Iwan Budianto, Ratu Tisa, ada Mas yang bekas manajer timnas, masih manajer timnas, yang dulu Mitra Kukar, lupa saya namanya, Mas. Pokoknya ada beberapa orang lah itu. Kita tanya, STY ini memang orangnya lumayan juga, very confident. Oh begitu? Ya. Dalam pertemuan pertama? Iya, confident. Seperti apa maksudnya confidentnya? Apa dia sudah tahu tentang Indonesia sebelumnya? Ya, dia bilang, saya yakin bisa memperbaiki timnas Indonesia. Dia bilang. Terus, saya iseng waktu itu tanya. Indonesia itu nggak pernah menang Piala AFF. Saya bilang. Berapa tahun Anda bisa membawa Indonesia juara? Karena kita sering runner up. Saya just ini aja, maksudnya kan masalah di kita kan nggak pernah juara. Itu yang diributin dulu. Ya, betul. Dia bilang, ya kasih saya waktu, saya akan bawa Indonesia juara AFF. Dengan waktu yang dia perlukan lah. Ya, dia bilang. Saya nggak tanya juga berapa waktu. Karena kan kita pengalaman juga kan. Kita kalau orang-orang, saya kan pernah pegang klub, walaupun bukan klub sepak bola, tapi saya pernah pegang klub basket gitu kan. Saya tahu proses bagaimana kalau kita rekrut pelatih, pemain itu kan nggak semudah balik telapak tangan. Betul Pak. Udah, singkat cerita, waktu kita interview Luis Milla di Manila, saya nggak ikut. Oh, Luis Milla di Manila? Di Manila, waktu SEA Games. Bukannya SEA Games di Manila saat itu? Enggak, bukan di Malaysia yang interview Sintayong. Sintayong di Malaysia. Iya. Setelah itu kan kita ikut di SEA Games di Manila. Itu tahun berapa? Di tahun yang sama. Oke, saya nggak ingat ya. Bukannya di Malaysia itu, Ari? Belum. Oke. Di Manila. Luis Milla bisanya di Manila. Saya waktu itu lagi ke Amerika, jadi saya nggak ikut interview. Ini Sintayong belum diputuskan? Belum diputuskan. Kan karena dia nggak bisa di Malaysia, cari waktu untuk Luis Milla. Akhirnya dapat di Manila gitu. Nah, singkat cerita, keputusannya akhirnya kita pilih STY. Nah, terpilihlah STY. Setelah terpilih STY, mulailah kelakuan dia ketahuan kan.
keras kepalanya, susah berkomunikasi. Oke. Tapi ada translator kan? Ya, kita bilang, kan kita udah bilang dulu, Korea. Siap-siap, ya kan, siap-siap. Siap-siap, ini kita bukan ambil anak manis. Iya. Jadi, ya waktu itu juga kita di dalam, ya ada yang marah ke dia. Saya ngelihat Pak Iwan Bule termasuk yang backup dia. Oke. Saya juga, kalau saya lebih netral. Oke. Begitu saya lihat, saya sebenarnya nggak setuju di awal. Oh begitu. Waktu dia meminta 3 tim dia pegang. Oh 3 tim pertama? Ya. Senior, U20? Junior kan pertama. U20? U20, junior, yang U20 ya. U20? U23. Oh 3 ya? 3 tim. Kenapa diminta 3 Pak? Saya waktu itu termasuk komplain. Saya bilang nggak ada orang yang sukses memegang banyak tim. Benar. Ya kan? Tapi setelah itu saya realize. Ternyata strategi dia benar. Saya nggak duga dia cut pemain seniornya. Benar. Dia bangun dari bawah. Betul. Saya juga nggak pernah menduga. Itu resiko loh. Ya, resiko. Resiko yang diambil. Kalau orang lain pegang, dia nggak akan bisa selincah itu. Jadi pemain yang khususnya yang kita lihat Arhan, Asnawi, itu kan bukan junior, bukan senior. Bukan. Junior yang disiapkan untuk Piala Dunia waktu itu. Benar. Dewangga Rizky Ridho. Yes. Iya betul. Termasuk Ferdinand. Ferdinand juga. Nah, itu saya lihat, benar dia. Jadi dia menguasain. Iya. Jadi dia punya authorize. Iya betul. Karena kalau kita belajar dari beberapa pengalaman, kalau bosnya beda-beda, susah juga. Susah juga, iya betul. Dia jadi ingin dari U20 ke U23 ke senior itu udah ada kesamaan lah. Ya. Satu sistem lah. Dia bangun sistem. Oke. Nah, itu yang akhirnya saya bilang, boleh juga nih orang. Nah, setelah itu saya agak suka dengan dia. Oke. Walaupun keras, tapi saya kan selalu lihat resultnya. Karena buat saya nggak ada orang yang perfect. Oh iya betul. Manusia nggak ada yang perfect. Iya betul. Saya malah melihat orang-orang yang aneh itu punya kelebihan. Oke. Siapa yang suka Eric Cantona? Iya betul. Tapi sukses dia. Sukses. Maradona. Iya betul. Kontroversinya juga banyak. Tapi sukses dia. Jadi buat saya nothing personal. Iya betul. Yang penting resultnya ada. Oke. Yang saya ingin tanyakan, pada saat itu kan tiba-tiba ada wacana untuk memakai pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa yang punya darah Indonesia. Jadi bukan pemain asing yang bermain di klub yang sudah lama bermain, walaupun kemudian ada Maklok, ya kan? Karena Maklok memang sudah memulai proses itu sebelumnya. Nah ini yang saya ingin tanyakan, yang saya juga belum tahu nih sampai hari ini. Bapak juga belum pernah cerita sama saya. Ini idenya dari siapa untuk memakai pemain-pemain keturunan ini? Yang punya darah Indonesia, yang sekarang kita tahu menjadi inti kekuatan dari timnas kita lah. Dan itu bagus, karena kelihatan ada progresnya. It's a good question. Iya, karena saya nggak pernah tahu. Dan saya belum pernah tanya Bapak juga. Jadi case pertama, itu hampir mirip kayak case Malaysia sekarang. Masa? Waktu itu, saya tidak diundang dalam sebuah meeting. Meeting PSSI? Esko. Oke. Lalu, ada 5 pemain Brazil. Dari mana ini mereka? Dari Brazil. Siapa yang disiapkan untuk junior yang akan bermain di Piala Dunia. Lalu terblow up lah ini ke media. Rame. Bahkan sempat ada yang unggah foto mereka di pesawat kalau nggak salah. Nah, saya waktu itu belum paham dengan model naturalisasi. Oke. Belum paham dengan aturannya segala macam. Tapi karena rame diwawancara saat itu oleh sebuah media, saya katakan ini bukan keputusan keseluruhan Esko. Oke. Karena kalau saya diundang, saya nggak datang, itu salah saya. Tapi kalau ada sebuah meeting, saya tidak diundang, itu kesalahan federasi. Oh iya betul, karena semua harus hadir. Iya. Betul. Saya bilang, saya bisa komplain nih ke FIFA loh. Sebagai Exco? Sebagai Exco, saya bilang. Oh, ternyata gertak saya lumayan kebaca waktu itu. Iya. Setelah itu saya dirangkul, diajak. Singkat cerita, Brazil ini nggak jadi. Kenapa itu nggak jadinya? Saya nggak tahu. Oke.
Tapi sebetulnya kalau itu jadi sama kayak Malaysia juga kita bisa sama. Kena. Betul kan? Sama case-nya. Oke. Jangan-jangan agennya sama kali ini. Kita nggak pernah tahu karena Amerika Latin juga. Yes. Amerika Selatan juga maksud saya, iya kan? Ya. Jadi setelah isu ini muncul, ST mengatakan. Shin Tae-yong mengatakan? Ya. Kepada siapa? Kepada kami. Oke. Dalam sebuah rapat? Pokoknya ada message waktu itu datang, dia tanya, oh boleh ya pemain naturalisasi kita ambil? Kita bilang boleh, nggak ada yang melanggar aturan. Selama tidak melanggar aturan FIFA dan aturan dalam negeri kita? Itu kita pegang prinsip itu. Udah. ST punya tim, si Jin namanya. Jin ini pernah kerja di AFC. Dia tahu aturan yang boleh gimana. Nah, waktu itu Pak Iwan mengatakan boleh. Lanjut. Dikasihlah nama pertama itu. Ini yang kasih nama ini Jin. ST. Semua ST. Jin lapor ke ST. ST yang kasih ke saya nggak tahu, pokoknya sudah ada di rapat Esko. Itu namanya Jordi Amat, Sandy Walsh, Kevin Dick, Miss Hilger. 4 nama pertama. Oke. Jadi belum ada Sandy Walsh? Jordi Amat. 5 dong artinya. Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Miss Hilgers. Shane belum. Shane belum. 4 pertama. Oke. Miss Hilger sama Kevin Dick. Ini pilihan pertamanya si ST. Udah. Kita approve. Nggak jalan. Apanya yang nggak jalan? Prosesnya? Ya. Nggak jalan. Satu hari kita ada kirim tim ke Turki. Waktu kita pelepasan di Hotel Sultan. Pak Iwan ditanya oleh wartawan. Saya udah diundang waktu itu. Kan saya komplain, saya nggak pernah diundang lagi. Saya udah mulai akrab lah kita lagi. Saya diundang, wartawan nanya, Pak, mengenai pemain naturalisasi gimana? Udah sampai di mana? Oh ya, kita lagi proses ini, dalam proses segala macam. Lagi setelah acara itu, lagi kita minum kopi, saya tanya, masih lanjut Pak? Oh ya. Kenapa nggak jalan Pak? Ya ini persoalannya nggak mudah katanya. Nggak. Oh udah. Memang siapa yang ngurus Pak? Itu Mas Iwan. Iwan Budianto lah dengan timnya. Oh. Ya kalau susah sini Pak saya bantu. Oh Bapak yang saya kata minta kerja. Sini saya bantu. Oh Mas Hasani mau? Ya udahlah Pak, kan kita yang penting timnas kita jadi bagus. Iya betul. Nah, singkat cerita, teleponlah saya dengan Mas Iwan. Budianto. Mas Iwan bilang, alhamdulillah, lu ambil alih gitu. Dia juga repot kali, pusing juga. Repot. Nah, udah singkat cerita, saya bilang dengan Pak Iwan. Pak Iwan, kita jangan pakai cara yang lama. Maksud Pak Hasani, gini Pak Ketum, kan selama ini udah nggak jalan. Ini kita rombak nih. Karena yang kita ambil ini bukan pemain, ini udah setengah bule saya bilang. Orang Indonesia tapi besar di sana. By my experience, kalau kita nggak mau bule, cara kita belum tentu masuk. Akhirnya kata Pak Iwan Bule, terserah Pak Hasani. Pokoknya ini harus jalan. Udah, saya kontak teman, salah satu teman di Itali. Yang lawyer ini? Yang dia agent pemain. Oh agent, oke, bukan lawyer. Gue kenalin Pak Erik. Oh oke. Sebelumnya? Ya, Pak Erik kenalin saya ke dia. Udah lama kita nggak kontak. Terus dia tanya, woi, dia bilang gini, oh Erik mau beli klub lagi kata dia. No, saya bilang, bukan. Gue mau minta bantu. Ini ada soal naturalisasi. Sekarang gue kerja gue lagi bantu PSSI Federasi. Oke. I understand. Karena dia pernah bantu pemain Itali dari Albania. Jadi warga negara Itali. Ya. Nah, memang Itali banyak juga naturalisasi. Terus dia bilang gini, kirim nama. Saya kirimlah 4 nama tadi. Bro, sorry, nggak ada yang gue kenal. Ya kan? Nah, waktu itu kita ada latihan di Eropa pada saat Kroasia. Iya di Kroasia betul. U20. Dia sempat ke Kroasia. Oh. Ketemu agent ini. Ya, ketemu sama Indra Safri.
Pada saat itu Indra Safri di-retake? Ya, udah di-retake. Dia bilang, bro, I need more information, katanya. Oke. Karena dia kayaknya nggak puas pembicaraan dengan Coach Indra. Oke. Saya lagi cari tahu nih, karena ini banyak pemain di Belanda. Oke. Dapatlah Fardi Ahmad. Oke. Fardi. Iya. Fardi Bagdim. Sorry. Ketemulah dia. Oke. Dia bilang, oke, saya nggak kenal Fardi. Sebelumnya? Ya. Oke. Melalui saya panggil BP. Oke. Si BP ini. Nah, terus si Fardi bilang, oke, Kevin D nggak mau. Oke. Miss Hilger masih mau waktu itu. Oh, masih mau? Masih mau, di awal-awal. Oke. Dia bilang, dia kasih suggest itu. Kenapa nggak ketua umum datang ke Belanda ketemu keluarga mereka supaya ini. Saya sampaikan ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini ada suggestion dari mereka gini. Oh, bagus Pak Sani. Diaturlah waktu itu. Beliau berangkat, saya, Mas Iwan, sekjen kalau nggak salah. Tiba-tiba last minute nggak bisa. Udah Pak Sani aja berangkat. Pak Iwan nitip Hamdan. Hamdan Hamidan. Nitip dia. Jadi akhirnya saya berangkat dengan Hamdan ke sana, ketemu sama BP, ketemu dengan Fardi di Belanda. Di situlah awal mulainya. Awal mulai sampai sekarang. Miss Hilger waktu itu juga nggak mau. Jadi tinggal Jordi Amat sama Sandy Walsh. Ada pemain juniornya Ivan Jenner sama Justin Hubner. Strike waktu itu belum masuk. Ada pemain lain waktu itu. Oke. Nah, itulah awal mulainya. Jadi sampai sekarang lanjut terus. Ya kan bagus maksud saya. Setelah Miss Hilger dengan Kevin D nggak mau, si Fardi kasih nama Shane Patinama. Jadi waktu saya ke Belanda itu termasuk Shane. Iya betul. Dan itulah awal mula terjadinya ini semua ya. Dan saya pikir itu ada bagusnya juga Pak, karena sekarang core kekuatan kita adalah para pemain kita yang bermain di Eropa. Memang waktu pertama kali datang nggak mudah. Saya kan tanya waktu itu sama Jordi, why you interest? Nah, kenapa itu? Dia bilang, saya kena grandma. Oke. Dia bilang, very good. Dikenalin saya sama grandmanya. Oke. Bapak ketemu ya? Ya, ketemu. Oke. Dia bilang, dia bangga benar. Very good, bagus. Hal yang sama saya tanya sama Sandy Walsh. Why? Gua dengar kan lu diminta sama Irlandia. No. Iya, dia sempat diminta kalau nggak salah sebelumnya. I love my grandpa. Very good. Jadi ini semua waktu itu kan saya diserang juga. Wah, ini proyek apa nih? Dapat berapa nih? Ya, berapa? Dapat enggak? Dapat. Jadi mereka karena love. Iya. Kami juga bekerja karena love. Saya tahu. Ya, saya tahu. Iya, Bapak udah cerita berapa kali bahwa ini semua untuk timnas. Ya. Saya bilang dengan Pak Iwan, Pak, ini not for free juga. Iya. Oh iya, kita paham. Iya. Saya ngomong dengan Mas sama Mas Ibe. Iwan Budianto. Ya, karena yang ngurus segala macam set up kan dia waktu itu. Mas, ini ada ya? Oh, paham Mas Hasani. Iya. Berapa yang harus kita keluarkan buat mereka? Ini sekian. Oh, murah ya? Ini biaya untuk apa? Untuk kan ya mereka kan terbang. Oh iya, ongkos lah, biaya. Ongkos mereka. Transport apa semua. Bukan untuk kayak kita bayar transfer fee, bukan. Iya. Oke. Saya paham. Mungkin yang sebelumnya itu nggak tahu. Saya nggak tahu. Berarti kalau dibilang ini murah kan berarti dulu Pak. Itulah. Akhirnya saya diserang kiri kanan proyek segala macam karena saya nggak melakukan dan kita tidak melakukan. Iya. Ya saya fine aja. Santai aja. Yang penting jalan dan terbukti sekarang lebih banyak yang mau bergabung setelah awalnya mereka mau bergabung sama juga dengan progres timnas kita. Betul. Oke Pak, yang sekarang saya ingin tanyakan, timnas kita ini sekarang di round 4 ini Pak adalah satu-satunya tim yang berjuang di round 1. Ya. Dari mulai lawan Brunei. Yes. Oke. Saya ingin tanyakan dulu dari round 2. Kita kan masuk nih round 2, ya kan? Kalau bagi saya ya udahlah, yang penting ambil pengalaman aja di round 2. Jujur saya gak pernah menyangka akan ke round 3, apalagi first match dibantai Irak. Yes. Second match imbang, mainnya gak jelas nih. Traumanya masih sekarang gua. Masih ada? Masih. Lawan Irak ya? Iya, lawan Irak.
traumanya sampai sekarang. 5-1 lu dibantai lo pada saat itu gak bisa main lu timnas kita. Itu shot pertama mereka gol lo. Nah, saya ingin tanyakan ke Bapak, setelah 2 pertandingan itu, perasaan Bapak seperti apa? Bapak masih di PSSI pada saat itu. Maksudnya, udahlah habis nih kita. Atau mungkin Bapak feeling jangan-jangan ada keajaiban nih kita lolos ke round 3. Saya ngelihat gini pertama. Perubahan permainan berubah dari pelatih sebelumnya ke STY. Iya, betul. Ada progres yang luar biasa dengan dinamika di dalam. Tapi secara progres dari kita lihat ini berkembang. Keraguan saya dulu nih pemain muda dipasang itu ternyata saya lihat gini. Ada satu sekarang jadi kayak seperti filosofi saya buat. Skill bisa kita tutup dengan spirit. Jadi STY menanamkan spirit itu luar biasa kepada pemain-pemain kita. Jadi mereka main kayak Spartan. Iya kan? Saya juga lihat itu. Nah, itu kekurangan skill mereka tertutupi dengan fighting spirit ini. Yes. Itu yang saya lihat pertama. Di situ saya mulai waktu kita seri draw lawan Filipina. Itu memang belum terlalu ini. Tapi akhirnya kalau nggak salah kita menang lawan Vietnam. Iya, betul. Itu ini ibaratnya gini, sesuatu yang ketahan begitu push meledak langsung karena barangnya udah bagus. Betul. Di situ kan kita lihat tracknya naik terus. Betul. Nah, apalagi terjadi perubahan karena nama kita mulai naik, banyak pemain-pemain yang kita mulai jadi gabung. tuan rumah Piala Dunia itu juga. Nah, kan sebenarnya ada drama lagi setelah kita tidak jadi tuan rumah U20. Ya boleh ceritain dong dikit. Ya, itu terjadi drama. Drama Justin Namner nggak mau. Oh, pada saat gagal tuan rumah. Ivar Jenner belum juga bilang oke. Strike juga belum oke. Sean Patinama waktu itu belum beres. Kita terjadi pergantian. Ketua, ya. Bos Erik bilang sama saya, Bang, naturalisasi lanjut. Tetap dia bilang. Jadi Pak Erik juga mendukung. Jangan sampai nggak jalan Bang ya, mentang-mentang gua jadi ketua umum, kata beliau saat itu. Ya udah, saya bilang ya, saya bantu. Tapi ya perlu di backup. Saya kontak Fardi waktu itu. Justin Namner nggak mau, menolak secara halus. Kebetulan dia dipanggil timnas Belanda. Sempat dia, betul. Nah, si 2 pemain ini strike sama si Ivar, dia bilang gini, mungkin nggak saya nanti diberi kesempatan main di senior. Saya bilang dengan Fardi, stylenya si STY ini dia suka dengan pemain muda, dia upgrade ke atas. Tapi coba saya kasih waktu, saya tanya STY. Saya tanya, ya, oke. Saya jawab, oke, dan. Nah ini drama itu beres. Ya kan? Terus Justin ikut setelah Ivar. Setelah itu nggak dipanggil lagi Belanda. Ini kawannya udah mulai naik, IG-nya naik, apa segala macam. Udah kan kelebihan pemain timnas kita itu kan pemain naturalisasi. Followernya kan gila-gilaan. Betul. Kan ekonominya mulai jalan. Iya, benar. Nah, disitulah saya lihat growth dari timnas ini naik. Nah, makanya pemain yang selama ini nggak mau ikut mau sampai Kevin Dix. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya itu ingat tuh pulang dari Amerika, Ragnar Oramangun sama Tom Haye udah dimasukin di list, ditolak sama STY. Kepasa? Kenapa di awal? Di awal. Ntar dulu kata dia. Ntar dulu. Jadi bukan priority. Jadi dia lebih suka pemain-pemain muda. Iya. Jadi saya waktu itu ingat tuh, saya pulang dari Amerika, kena karantina kan. Oh iya betul, karena lagi pandemi gitu. Iya, lagi karantina. Saya kasih nama ini ada nama nih yang mau. Kan yang Anda cari nggak mau. Ini ada yang mau. Ya, kata dia tunggu dulu. Hold dulu. Hold dulu. Nah, itulah
dinamika yang mungkin banyak orang nggak tahu. Iya, saya juga baru tahu ini sekarang. Nah, jadi akhirnya mereka mau prestasi kita mulai naik. Nah, dari round 2 kita bisa lolos ke round 3. Nah, waktu kuncinya kan di round 2 itu. Iya, kuncinya di round 2. Waktu round 3 kita first match itu lawan Arab Saudi. Saya gak berharap banyak. Harapan saya pada saat itu, yang penting jangan dibantai. Kalau bisa dapat draw, ternyata dapat draw. Setelah itu, Bung Binder, waktu lawan Arab Saudi, kebetulan saya lagi vacation. Di mana? Saya di Paris. Ini yang first match yang waktu di sana kan? Sama. Yang masih Mancini. Mancini. Iya, betul. Pelatih Mancini. Iya. Arab Saudi selama ini kalau lawan kita 4-0. Betul. Iya kan? Kalah. Gila. Saya nonton lewat handphone saya, lagi makan malam sama keluarga di hotel, main. Tahu kan kita leading 1-0. Iya, betul. Saya teriak tuh di hotel, di restoran. Yang lain pada kaget. Ada apa ini? Ada apa? Sedangkan di TV nggak ada acara film, nggak ada acara sepak bola. Kan? Iya. Nah, karena saya tidak menduga kita bisa ngegulin duluan Saudi. Dan mainnya bagus. Martin Pass itu first match. Singkat cerita, pulang saya dari situ kejar ke hotel, mau kejar nonton lagi di hotel, kita udah 1-1. Iya, udah 1-1. Nah, di situ baru saya bilang, level kita udah berubah ya. Kita bukan lagi berbicara level lawan Brunei, lawan Laos nih. AFF udah lupa kita. Memang kita nggak pernah juara. Iya, tapi kita langsung loncat kayak anak-anak naik kelas. Loncat kelas sih. Kan dulu waktu di sekolah saya ada yang namanya double promotion, Pak. Yes. Kalau memang pinter, anggapnya ini kita di kelas 6, kita bisa naik ke 8. Jadi 7 itu kita lewatin. Yes. Ini sama seperti itu timnas kita. Dan harus kita appreciate, we start from zero. We start from minus, menurut saya, Pak. Iya. Ya, lawan Brunei, lawan dulu kalau lawan Thailand, lawan Vietnam kita trauma, udah pasti kalah duluan. Setengah mati. Setelah saya lihat saat itu di ronde kedua itu kita lihat, terus ronde 3 mereka kepalanya udah tegak. Iya. Udah lebih confidence lah. Oke, terus dari round 3 belum selesai, Pak. Ya kan saya belum pernah menanyakan ini kepada Bapak. Round 3 belum selesai. Sambil minum ya? Iya, sambil minum. Nih karena pertanyaannya agak ngeri-ngeri sedap ini. Round 3 belum selesai tapi kita sudah menang lawan Arab Saudi. Tiba-tiba di bulan Januari tahun 2025, of course, masih di tahun ini, ada pergantian pelatih. Is this something that you expected? Mungkin Bapak sudah baca sebelumnya kemungkinan STY akan dipecat, atau mungkin Anda seperti saya yang kaget, walaupun nggak kecewa. Bagi saya ini pergantian pelatih ini ya sudah biasa. Ya kan bukan cuma di level timnas, tapi di level klub juga. Nah, gimana dari Bapak pandangannya? Kita bicara secara profesional dulu. Oh iya dong, secara profesional. Dan secara jujur. Secara pergantian pelatih dalam sebuah federasi timnas katakan, atau klub, itu hal lumrah. Sepakat. Kalau dianggap pelatih sebelumnya tidak bisa membawa tim tersebut lebih baik kan gitu. Atau diragukan. Membawa tim ini lebih baik. Ya. Cuma kan waktu itu case-nya kan bukan lebih ke prestasi. Oh iya, betul. Isunya macam-macam. Iya. Saya nggak kaget. Oh, Bapak nggak kaget? Karena sebelumnya juga sudah isu STY diganti sebelum Pak Erik jadi ketua umum, sudah sering terjadi. Sebelum Pak Erik menjadi ketua umum? Waktu saya masih di Esko. Walaupun Pak Erik mendukung STY kemudian. Kan diperpanjang kontrak. Iya. Jadi ada yang suka, ada yang tidak suka sama STY. Saya ingat itu, kita sempat rapat sekali di Bandung, memutuskan STY. Ini waktu Bapak masih Exco? Waktu masih Pak Iwan Bule? Karena banyak kali case-case yang sebenarnya lebih ke personal. Suka nggak suka gitu. Termasuk orang-orang di sekitar federasi gitu. Kepada gaya STY. Nah, kita interview waktu itu STY. Apa? Salah satu saya ingat itu, komplainnya misalnya ada beberapa pemain, katanya, komplain kok waktu latihan itu mengganggu jadwal sembahyang mereka. Maghrib misalnya.
Saya waktu rapat dengan STY dan timnya mereka satu lengkap itu, saya tanya ke STY, kamu tahu nggak? Kami di Islam sembahyang maghrib itu sensitif. Jadi kenapa Anda paksakan jadwal latihan di saat orang sembahyang? Kenapa limitnya sembahyang maghrib itu sangat dikit? Dia bilang, nobody told me. Nggak ada yang kasih tahu dia. Saya bilang, impossible. Dia bilang, iya. Dia bilang, benar nggak ada kasih tahu. Nah sekarang udah saya kasih tahu, gimana? Ya kita rubah. Oke. Jadi banyak sekali communication, tapi kadang-kadang kita terlalu zone. Negative thinking. Negatif. Kan itu hal-hal kecil yang terjadi. Jadi waktu saya lihat di awal Pak Erik jadi ketua umum, lalu saya lihat Pak Erik itu sampai anniversary dia undang STY. Iya. Ya. Saya nggak tahu ini ada ya diundangnya. Ada. Oke. Saya melihat, Pak Erik sangat dekat dengan STY. Dan sering kita lihat juga di sosial media. Gaya beliau. Ya, very good person. Very humble. Cara treatment ke orang yang dia, tim dia gitu. Iya. Orangnya ramah juga. Ya. Kan datang ke sini juga itu hari. Ya, pernah saya lihat. Iya, very good. Saya kan lumayan lama dengan beliau lah. Jadi saya tahu treatment beliau gitu. Nah, tapi tiba-tiba setelah kita kalah lawan Cina, katanya ada isu. Isunya di locker room. Changing room. Oke. Iya, ruang ganti. Saya berpikir hari ini berbicara hari ini, bukan saat itu. Oke. Hari ini. Saya melihat ini berarti ada menyampaikan ke Pak Erik, karena Pak Erik kan nggak ada di dalam. Iya. Ada menyampaikan dengan pola pikir dia. Jadi gini, ini kan hampir semua pemain yang kita ambil itu kan besarnya di Barat. Iya, betul. Iya kan? Mereka, setahu saya pemain profesional sangat respect kepada coach. Iya. Jadi kalau dia ngelawan coach, bukan melawan secara personal. Oke. That argumentasi. Dan itu hal yang biasa setahu saya. Hal yang biasa di locker room. Di locker room dan di luar negeri. Iya, dan di ruang diskusi lah. Yes, tapi buat orang kita itu sesuatu yang sensitif. Mungkin yang menyampaikan isu ini yang ada di dalam locker room itu melihat, wah ini pemain ini udah nggak suka sama pelatih. Udah gak harmonis lah. Udah gak harmonis, padahal itu argumentasi hal biasa. Tujuannya sama-sama untuk memperbaiki tim. Isu inilah berkembang. Kalau menurut pandangan saya hari ini. Iya. Ya kan? Oke. Karena saya belajar dari kasus Bagot. Elkan Bagot, oke. Elkan Bagot diminta nggak mau datang kan? Karena dia udah ada liburan. Ya kan gaya orang kita di luar negeri kan gitu. Kalau semua udah set, kan nggak bisa dadakan berubah. Iya. Apalagi sebelumnya dia gak ikut juga. Ya, itu kan. Karena memang dia gak bisa lepas dari klub. Ya. Hal-hal seperti itu saya lihat menjadi hal yang kalau salah kita artikan menjadi fatal. Menjadi negatif. Nah, terus kembali ke pertanyaan. Iya. Pergantian menurut saya hal lumrah. Normal. Pasti bukan keputusan Pak Erik. Karena seperti yang tadi Anda katakan. Di awal kan saya katakan. Iya. Keberadaan Esko itu ada. Keputusan itu keputusan bersama. Ya kan? Pergantian. Tujuannya apa? Untuk lebih baik. Waktu kita ambil pelatih yang baru tidak menghasilkan lebih baik, ya itu hal lumrah juga. Itu karena kita nggak tahu sebelumnya. Kita nggak tahu. Ya kan? Tapi sorry saya potong. Untuk mencari pelatih baru ini biasa Exco ikut andil juga? Itu biasa kan input masuk. Oke. Input ya. Ya, okay. Input. Ya biasa diskusi kan tanya siapa yang punya experience, Kan kebetulan kan agent ini juga Fardi kan sudah ada. Juga, ya, betul, jadi kan betul, semua memberi, waktu itu kan hubungan kita dengan KNVV juga udah bagus. Jadi betul. Menurut saya sih semuanya udah. Lalu ini ada yang available atau segala macam. Betul. Mungkin tujuan waktu saat itu saya lihat karena isunya komunikasi. Iya. STY dengan pemain jelek, maka kalau diambil pelatih dari Belanda akan menjawab isu tersebut
Karena pemain kita rata-rata dari Belanda. Betul. Ya kan, dan Belanda juga bahasa Inggrisnya yang bagus-bagus gitu. Iya, betul, dan pemain-pemain kita yang di domestik juga tahu lah bahasa Inggris sudah paham. Gitu. Jadi saya pikir saat itu positif ya. Iya. Suatu hal yang baik. Betul. Dengan tujuan lebih baik. Untuk tujuan yang lebih bagus lah. Lebih bagus. Iya, betul. Nah, waktu kita kalah lawan, kan game pertama lawan Australia. Nah itu gimana tuh? Saya upset. Kok harus 5-0? 5-1. 5-1. Iya. Tapi sorry, saya potong nih, saya ingin sharing dengan teman-teman. Saya telepon Bapak 2-3 hari sebelum. Oke. Bapak udah ngomong wait and see aja lah. Anda gak bisa ngomong apa-apa pada saat itu. Coba lihat aja lah first match seperti apa ini. Karena kan waktu itu kita ngeraba semua. Iya, betul. Nggak tahu. Iya. Nah, memang itu resiko kita bermain. Iya. Kalau gimana ya? Belum tentu waktu kita ambil keputusan itu benar. Tapi kalau kita nggak ambil keputusan, bisa saja salah. Oke. Nah, kan di ronde 3, STI ini kan telah banyak memecat pelatih lain. Oh iya, itu betul. Graham Arnold. Australia. Iya, Australia. Saudi Arabia. Yang nggak pernah selama ini berpikir kalah lawan Indonesia. Betul. Who the hell Indonesia kan? Iya, betul. Tiba-tiba mempersulit mereka. Dipecat. Iya. Kita melihat lebih bagus kan? Oh iya. Kan perubahan terjadi di Australia. Artinya nggak salah pergantian pelatih, asalkan pelatih baru itu bisa melakukan perubahan. Kan prinsip yang sama kita ambil. Iya, betul, sama. Yes. Atau kita salah ambil, itu juga kan bisa terjadi. Oke, sekarang kalau kita lihat Patrick Kluivert dari lawan Australia, ya Pak, lawan Bahrain, lawan China, lawan Jepang, terus 2 friendly match, lawan Chinese Taipei, lawan Lebanon, sampai yang baru ini kita kalah lawan Arab Saudi. Bapak sudah ada gambaran nggak? Sebenarnya Patrick Kluivert ini mau timnas kita mainnya dengan cara seperti apa? Kan banyak nih netizen kita mengatakan total football. Saya sih gak yakin masa sih mau main total football. Tapi kalau saya merasa kayaknya dipaksakan skema menyerang ini. Ya, apapun itu formasinya, tapi skemanya ini menyerang. Dari sudut pandang Bapak, apa yang Bapak bisa pelajari dari permainan timnas selama dilatih oleh Patrick Kluivert? Ya, saya melihat kelemahan dia tidak membaca lawan. Ya kan? Atau kurang terinfokan. Lalu, seorang pelatih itu harus bisa mengetahui karakter setiap pemainnya. Oke. Pemain sendiri? Ya. Oke. Apa plus minusnya. Oke. Nah, lalu kalau berdasarkan pengalaman hidup saya. Oke. Kalau kita nggak bisa maksa dengan sistem kita kepada satu tim, berarti kita buat apa tim itu bisa, sistem yang udah jalan di tim itu yang kita perbaiki. Oke. Dan kita paksa new system. Ya, jadi sistem yang sama tapi dimodifikasi. Yes. Oke. Itu yang saya lihat tidak ada. Oke. Sekarang ini? Ya, dia coba rombak. Oke. Ya kan? Tapi nggak jalan. Itu risikonya. Iya. Kan sama aja waktu kita ambil risiko ganti pelatih. Iya, betul. Belum tentu dapat yang bagus. Pada awal, ya. Ya, itu yang terjadi. Nah, kalau ini dipaksakan terus, saya tidak melihat peluang kita ada. Untuk lolos ke Piala Dunia? Atau ke round 5? Ya kan waktu itu kita nggak pernah mengharap Piala Dunia lah. Iya. Tapi karena kita lihat, 2 langkah lagi bos. Kan kita nggak menduga. Ya kenapa kita lepas? Karena belum pernah juga tim Asia Tenggara yang selama ini diwakili Thailand sama Vietnam lolos ke round 4. Dan dulu round 4 itu karena jumlah tim yang lolos Piala Dunia gak banyak. Dulu cuma 2 tim yang main. Kalau sekarang jadi ada 6 tim. Kan ada. Ya, peluangnya lebih besar. Dan peluang itu wajar dong kalau kita grab. Di depan mata. Dan kita berdasarkan, nggak usah lihat yang dulu lah. Kita lihat yang 2 game terakhir, kita 1-1 di Arab, menang 2-0 kan di sini. Itu patokannya. Ya kan kita kenapa? Iya, terus kenapa di pertandingan sebelumnya ini lawan Arab Saudi, kalah 2-3, kita lihat skor tipis, tapi secara permainan kalau saya ngelihat gak jalan. What do you see was wrong? Sekarang kalau kita lihat game yang kemarin khusus lawan Arab, yang kemarin ini aja kita fokus. Itu kan berantakan. Kalau dia mau terapkan dengan total football,
Itu jalan waktu kita lawan Taiwan. Oh iya, iya. Chinese Taipei kan nggak, ya, artinya, bukan lawan yang kuat juga. Artinya, kalau tim yang tidak pressingnya tidak kuat, sistem ini untuk anak-anak kita mungkin masih jalan. Lawan Lebanon nggak bisa cetak gol, nggak ada shot on target. Ya, bola terus di kaki kita. Iya, betul, betul. Ya kan? Iya, Oke. Tapi lawan Arab yang sudah niatnya macam-macam, udah minta tuan rumah, yang kita suzon wasitnya segala macam. Ternyata wasitnya bagus. Iya kan? Maksud saya itu kan harus diperhitungkan. Apa kita bermain dengan model waktu kita lawan Lebanon atau lawan Taiwan? Enggak. Nah, yang terjadi apa? Hancur juga. Main dari bawah langsung bola ke atas. Nah, itu yang saya bingung. Di mana terjadi gol kalau si orang depan nggak pernah dapat bola? Nah, itu. Nggak pernah akurat. Nggak pernah akurat. Saya lihat, wah ini udah gaya Liga 1 nih. Long ball, and then 50-50. Iya betul. 50-50 lah. Lu dapat enggak. Iya kan? Saya udah hopeless waktu itu. Kecewa? Bukan. Ini nggak. Kalau gini gaya mainnya berat. Tiba-tiba kita 1-0 penalti. Wah, ini bisa berubah nih. Semangat ini. Semangat. Ya. Nggak lama 1-1. Dan nyerangan mereka gila loh. Saya lihat mereka main kok rapi bener. Nah, ini itu bukan Arab yang kemarin kita lawan 2 kali kita lawan. Iya betul. Padahal ini pelatih yang sama yang kita kalahin di sini. Iya berarti betul. Dia terjadi perubahan. Ya artinya lagi-lagi dia improve. Nggak salah kalau mau ganti pelatih. Asalkan pelatihnya qualified yang bisa membuat perubahan. Oke. Lawan Arab oke lah. Let's forget it. Ya kan. Walaupun kita kecewa dengan cara bermain. Ini lawan Irak, Pak. Lawan Irak yang ketrauma lagi. 2 kali kalah. Terus di U23 juga, di senior kan kita kalah juga. Di U23 juga kita kalah. Di AFC senior. Kita belum pernah menang lawan Irak. Dalam 4-5 pertandingan terakhir kita belum pernah menang loh. Oke, lawan Irak nih. Bentar lagi nih, Minggu dini hari. Apa ekspektasi Bapak? Kan kata orang kalau mimpi, itu kan kebalikan dari mimpi. Kalau kita mimpi, biasanya begitu. Kebalikan. Ya, oke. Nah, kita kan lawan Arab, lawan itu menang seri. Oke. Endingnya kan kita kalah. Iya, betul. Nah, lawan Irak kan kita kalah. Jadi hope, udah nggak ada hope lagi. Iya, betul. Biasanya kan kalau berdasarkan mimpi kan bisa kebalik. Berat, Bos. Berat ya lawan Irak ya. Apa yang Anda melihat berat dari Irak, Pak? Kan materi pemain Irak. Ya, apa bedanya dari Arab Saudi? Jujur saya belum mempelajari. Saya belum cek. Kalau saya tidak salah, materi pemain Irak itu banyak juga yang seperti kita, banyak main di Eropa. Oh, banyak keturunan juga mereka kayaknya. Yes, yang lari kena perang. Kalau nggak salah ada satu yang dari MU tuh pemain muda tuh, saya lupa namanya. Kan mereka karena kasus negaranya perang pada keluar. Oh iya benar-benar mereka juga banyak kan mereka ada di Belanda, Inggris, di Belanda. Iya betul. Jadi secara materi mereka sebenarnya nggak jelek. Pelatihnya Graham Arnold sekarang. Apa dia mau balas tuh? Nggak tahu. Karena kita kan dia dipecat. Kan, kalau kita bicara sepak bola kan semua nggak ada yang mau kalah. Iya, nggak ada yang mau kalah. Maunya menang kan. Nah, saya tinggal lihat tim kepelatihan sekarang. Iya. Patrick Kluivert sama Alex dan Denny ya belajar dari kasus Arab. Kalau dia ulang hal yang sama habis. Berat. Tapi kalau dia mau belajar, materinya masih bagus. Iya. Dan begitu turun ke lapangan kan semuanya masih 50-50. Iya betul. Sebelum bola ditendang itu semua 50-50. Ya. Oke, kita kan berharap Indonesia bisa menang. Seandainya kalah lawan Irak, tersingkir, ya. Ini kita naik sebelum lawan Irak ya? Iya, sebelum lawan Irak. Ini malam ini udah diupload. Oke, seandainya kita kalah, yang saya nggak pengen juga kita kalah, iya kan? Saya harapin kita menang dan kalau bisa kita ke round 5 lah, karena udah lolos langsung udah berat. Mustahil lah ya. Sekarangnya berat sekali lah. Walaupun kita nggak tahu nanti ada keajaiban. Seandainya kalah, bagaimana nasib dengan Patrick Kluivert? Jadi kembali lagi, kalau kita menjadi like we run the company, CEO, itu harus melihat, ini atau owner lah, melihat CEO gua nih masih oke atau enggak.
Masih bisa membawa ke perusahaan gua growth nggak? Ya kan? Nah, lalu para owner nih, pemilik saham duduk, yaitu Esko. Tanya, gimana nih? Ke Dirtek, kan dari Dirtek sekarang. Dirtek itu kan memberi input. Tidak Dirtek, keputusannya ada di Esko. Dirtek memberi input. Bukannya keputusan di Dirtek terus mengatakan sebaiknya dipecat ini pelatih. Itu kan Dirtek itu yang kayak sebuah lab. Dia think tank-nya. Authorization bukan di dia. Bukan di dia ya? Authorization itu di ketua umum dan gua Esko tadi. Tapi kesimpulan bisa dari dia? Oh bisa. Dia memberi apa aja pendapat boleh. Kalau kita mau terima, mau enggak. Itu authorized-nya Esko. Iya, Esko itu dan kalau dalam sebuah company pemilik saham. Pemilik saham, Share. Ya, pemegang saham. Ya. Pemegang saham. Ya. Memang authorized-nya lebih tinggi ketua umum karena ya biasalah kita. Nah, kalau misalnya dikatakan kita teruskan dengan Patrick, ya resikonya ada di kita. Kalau tim kita kalah terus atau company kita bakal rugi. Ya kan? Tapi karena company kita ini ada TBK, pasti kita diserang oleh publik. Iya, betul. Nah, ini di PSSI kan hampir mirip. Iya, betul. Diserang oleh netizen segala macam. Jadi kekuasaan dari Esko tadi itu sangat terpengaruh oleh para pemilik saham di luar publik. Nah, tinggal keputusan bersama. Keputusan satu orang bisa salah, tapi keputusan banyak orang biasanya mengurangi kesalahan. Kan kira-kira ke sana. Nah, kalau saya secara pribadi, kalau saya masih Esko, saya melihat kalau kita anggap Patrick kita salah ambil, ya kita ganti. Nggak apa-apa. Tapi nggak harus kita ganti total. Nggak harus kita cari lagi baru dari luar. Banyak terjadi di semua cabang olahraga. Saya lihat di NBA, saya lihat di American football, saya lihat di sepak bola juga. Ya, kenapa nggak kita misalnya ambil Alex replace Patrick? Dari asisten jadi pelatih kepala. Dicoba dulu. Kalau dalam berapa pertandingan ternyata oke, ya keep. Lanjutin. Dan ini kita bicara worst case skenario. Kita gak ingin Indonesia tersingkir. Enggak. Kalau memang nanti kita lihat tambah worst juga, ya keputusan ada di Esko. Lagi-lagi harus rapat. Rapat lagi. Oh, jadi gak bisa ketua umum. Udah pecat. Atau udah kita ganti. Mempengaruhi. Ya. Karena dia ketua umum. Iya. Tapi tetap harus mendengar juga dari Exco kan? Exco. Nah, itu kira-kira gambarnya. Kira-kira seperti itu caranya lah. Nah, kalau ditanya Patrick harus ganti, ya terserah. Tapi kalau kita kan jadi publik sekarang. Iya, betul. Jadi kalau kita saham pun kita beli melalui market kan. Iya, betul. Ya udah, kalau nggak suka kita keluar. Iya, kita keluar, betul. Iya, oke. Yang saya harapin menang dan kita masuk round 5. Kalau saya harapin. Kalau bisa masuk round 5, kalau saya berpikir logis, Patrick akan punya waktu lebih lama untuk mempelajari, mempersiapkan tim. Ya kan? Tapi kalau tersingkir, saya tidak mendapatkan alasan untuk mempertahankan. Karena kenapa? Pak, bukan cuma lihat hasil. Style of play yang dipaksakan ini. Untuk sesuatu yang sebetulnya kita dalam track untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi jujur, dalam lubuk hati saya ingin bahwa menang deh lawan Irak, kalau bisa masuk ke round 5. Bahkan kawan saya bilang kalau perlu round 10. Nggak apa-apa, yang penting bawa ke Piala Dunia lah. Round 5 pun nggak mudah. Ketemu runner up grup sebelah kan kita. Ya, tapi kan habis itu lanjut lagi kan. Lanjut lagi kan. Kan udah nunggu tuh dari Afrika, macam-macam kan. Jadi oke lah. Namanya harapan kan harus dipelihara. Iya dong, hope. We need to have hope. Ya, jadi saya melihat, ini pandangan saya. Iya. Saya ingin mengatakan gini, Alex itu sebagai asisten, jangan menunggu ditanya pendapat oleh Patrick. Kalau belajar dari game di lawan Arab, dia harus memberi input kalaupun nggak ditanya oleh Patrick. Tapi keputusan di Patrick. Tetap head coach yang memutuskan. Iya. Saya melihat kayaknya tipikal Alex bukan kayak gitu. Diam dulu. Diam, kalau ditanya baru memberi jawaban. Ya, itu berat juga dong. Rubah. Dan kalau bisa dia memberi input. Oke. Karena gini gitu.
kita aja yang nonton kemarin seharusnya ada beberapa pemain yang underperform. Diganti. Di replace. Iya, tapi kan enggak. Materi kita lumayan. Bagus, kedalaman lumayan. Kan berimbang lah yang iya, ada betul, materinya. Betul. Nggak terlalu jomplang kan. Iya. Jadi kalau satu nggak... Soal starternya si A si B oke lah. Itu kan belum tahu mereka akan perform atau enggak. Ya, waktu kejadian di lapangan itu beda lagi. Beda. Disitulah decision harus diambil. Iya, betul. Ya kan? Kalau head coach yang mungkin karena ya dia nggak bisa ngelihat secara jernih, asistennya harus memberitahu. Iya, betul. Itu fungsinya. Betul. Ya kan? Betul. Kalau fungsi di luar asisten nggak bisa. Iya. Oh, ada manajer nggak bisa ngomong, bos. Nggak bisa, manajer nggak bisa ikut campur dalam hal teknis. Iya. Nggak bisa. Oh, ketua umum nggak bisa ngomong. Nggak boleh kan sebenarnya. Itu kan udah dikasih tanggung jawab ke pelatih, ke tim pelatih. TikTok antara inilah mesti. Iya, antara pelatih dan asisten. Oke, kalau gitu Pak, ini kita sudah mendekati 1 jam, luar biasa pembahasan kita. Tentu kita berdua dan semualah supporter dari Timnas Indonesia ingin agar Timnas kita sukses. Pasti. Walaupun berat dengan melihat permainan lawan Arab Saudi, tapi sebagai manusia kita harus optimis. Selalu. Ya kan, kalau gak optimis kita repot juga nanti ke depannya. Confidence itu harus ada, tapi jangan overconfidence juga. Oke, sebelum kita tutup ini, saya selalu meminta narasumber yang hadir memberikan pesan-pesan ke netizen atau juga ke supporter kita lah. Silakan Bapak bisa memberikan pesan-pesan Bapak ke kamera. Ya, saya mengharap netizen apapun hasilnya, kalaupun hasilnya nggak seperti kita harapkan, nggak perlu kecewa. Karena dalam sebuah permainan tidak selalu menang, ada kalah menangnya. Nah, kebetulan kalau kita lihat secara prestasi, hari ini Timnas kita udah cukup bangga. Sudah luar biasa. Kita udah berani tegak. Untuk level Asia, kita sudah disegani. Jadi, tidak terlalu kita juga euforia, oh kita gagal Piala Dunia, nggak apa-apa. Di level Asia kita sudah masuk top ranking. Jadi kita nikmati, mudah-mudahan pelan-pelan semua penggemar sepak bola Indonesia akan endingnya happy. Ya, itu yang kita harapin. Ya. Happy ending. Happy ya kan? ending. Oke, ini sekarang kita happy ending juga ini episode, tapi ikutin slogan dari channel ini, Bos. Oke. Ya, no hate, no politics, only football. Only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap.